Lonjakan kasus positif COVID-19 di tanah air kembali terjadi dalam sepekan terakhir. Selain kasus aktif, tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit di Jabodetabek juga meningkat tajam. Bagaimana media mencermati strategi pemerintah dalam menekan lajunya pertambahan kasus COVID-19? Kita akan mengulasnya dari sisi perspektif editorial. Sudah bergabung Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detikcom Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam Mas Revo, Mas Elvan. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Hari ini saja 12.000 kasus lebih, begitu 6.000 menjadi angka yang cukup mengkhawatirkan disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta. Kita berbicara mengenai lonjakan kasus. Saya ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas Revo melihat sejauh ini apakah pemerintah sudah cukup on the track mitigasi dan pencegahannya? Sejauh ini kalau kita melihat memang pemerintah sudah menyiapkan beberapa Mbak, cara-cara penanganan lah ya. Bagaimana kemudian pemerintah menyiapkan tempat-tempat isolasi terpadu baik untuk pasien yang OTG maupun untuk yang pasien bergejala, yang terutama untuk lansia dan yang penderita komorbid. Memang kalau kita melihat di beberapa hari terakhir angka keterisian terus meningkat ya, tapi kita berharap semuanya bisa tertangani dengan baik gitu. Persiapan harus terus dilakukan dan kita sama-sama saling mengingatkan gitu. Terutama kita tidak ingin kejadian seperti Juni-Juli lalu ketika orang yang penderita yang dalam kondisi kegawat daruratan kesulitan mencari rumah sakit. Itu pertama yang harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian kita juga tidak ingin kejadian-kejadian seperti langkanya alat kesehatan termasuk juga oksigen misalnya itu terjadi. Saya pikir ini yang harus segera dipersiapkan, dan yang tidak kalah penting bagaimana kemudian terus mengkampanyekan kepada masyarakat untuk terus mentaati protokol kesehatan gitu ya. Kita tahu hari ini angkanya melonjak dan kalau kita lihat di jalanan gitu ya, beberapa orang sudah memakai masker dengan baik, tapi masih saja ada masyarakat yang agak abai gitu ya. Dan ini tugas kita bersama untuk saling mengingatkan bahwa masker itu penting gitu. Masker itu penting karena masker juga bisa mengurangi resiko gitu. Booster juga harus terus ditingkatkan gitu, vaksin penguat untuk semuanya. Dan kita sejauh ini kalau dari laporan yang ada di wilayah DKI Jakarta sebenarnya sudah tidak terlalu susah untuk mencari lokasi booster ya. Tapi bagaimana dengan kota-kota lain yang ada di sekitar Jakarta dan di luar Jakarta, ini menjadi PR penting, masalah distribusi vaksin supaya lebih merata. Oke, nanti kita mengkampanyekan narasi bagaimana kemudian menyampaikan kepada masyarakat menjaga prokes itu menjadi nomor satu, kemudian masalah booster dan juga nanti kita akan bahas juga masalah PTM, tapi satu-satu saya ke Mas Elvan dulu, pertanyaan yang sama, sudahkah on the track atau ada catatan lain? Oke, saya kira kasus corona hari ini kan mencapai 12.400 sekian ya kan. Ini adalah angka yang sama dengan situasi di sekitar akhir Agustus tahun lalu. 27 Agustus tahun lalu itu COVID setelah mencapai puncaknya di Juni, Juli turun terus sampai ke 12.000. Dan setelah itu belum pernah sampai ke titik ini lagi. Dan kemudian hari ini, setelah ini seminggu berturut-turut ya, kenaikannya dari 2.900-an di tanggal 24, tanggal 30-nya udah 12.422. Artinya pertumbuhannya cukup signifikan. Dan sebetulnya Presiden juga menyadari, Presiden menyampaikan bahwa corona ini sedang naik dan karena itu memerintahkan banyak faktor, banyak harus dilakukan oleh tim Presiden. Ya, dalam hal ini satu menteri dan semua yang terkait. Perintahnya adalah soal fasilitas kesehatan ini hati-hati, karena mestinya kita sudah belajar dari puncak kasus COVID pada tahun lalu, mestinya sekarang fasilitas kesehatan harusnya sudah siap. Ya, kemudian seperti tadi Mas Revo sampaikan soal protokol kesehatan harusnya sudah clear, tidak boleh lagi ada yang kecolongan. Peduli lindungi seharusnya sudah clear, harus betul-betul dipraktekkan, dijaga ketat. Vaksin booster harus dilakukan. Saya kira itu harus betul-betul dikontrol, karena kalau tidak ini akan terus naik. Jika ini terus naik, maka kemungkinannya adalah akan terjadi paling tidak perlambatan dari apa yang sudah sekarang terjadi, seperti ekonomi mulai tumbuh, pendidikan mulai tatap muka dan lain-lain, di mana semua sudah membaik.
Nah, jadi kunci agar kita bisa terus membaik adalah harus konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan ketika menghadapi pandemi. Jangan sampai kemudian karena sudah turun, orang sudah mulai abai, jangan lupa. Elvira, sekarang orang-orang sudah seperti nggak ada COVID. Di beberapa mall, tadi pagi saya misalnya olahraga di Taman Mini Indonesia Indah itu ramai betul, ramai. Dan ramainya bukan orang olahraga aja, tapi beberapa bus pariwisata udah masuk. Gitu. Ya entah apa kepentingannya, tapi itu dari luar kota tentunya wisata, hal-hal kayak gitu tentu harus dijaga betul-betul. Karena kalau tidak maka kita bisa jangan sampai kita mengalami kemunduran. Jadi saya kira itu harus konsisten, betul-betul dijaga. Ada kabar baik dari Lampung dan Sulteng dengan tingkat kesembuhan yang baik, saya kira itu mudah-mudahan bisa juga menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia. Begitu. Oke, mengenai kampanye prokes dan kita sandingkan dengan narasi yang disampaikan pemerintah beberapa kali disampaikan bahwa saat ini yang mendominasi adalah varian Omikron, tapi kemudian juga ada narasi yang disampaikan gejala yang mungkin diderita oleh pasien yang sudah mendapatkan vaksinasi adalah gejala ringan. Apakah kemudian narasi-narasi ini yang kemudian juga mengganggu masyarakat, menimbulkan rasa enggan untuk menjaga prokes dengan maksimal, Mas Revo? Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi kan memang ya sejauh ini ya fatality rate-nya kan memang lebih bisa lebih terkendali. Mungkin karena memang sudah sebagian besar masyarakat sudah divaksin gitu. Tapi kan kita semua harus saling menjaga ya, Mbak Vi. Jadi jangan sampai kemudian kita itu menjadi carrier misalnya. Walaupun mungkin orang akan bisa menjadi gejalanya ringan, tapi jangan sampai kemudian orang-orang di sekitar kita, apalagi kalau misalkan ada orang-orang yang rentan, itu menjadi tertular. Tentu tidak ingin seperti itu. Jadi walaupun memang kita juga sebenarnya belum tahu persis gitu ya, sejauh mana Omikron ini membahayakan. Walaupun banyak pakar mengatakan bahwa gejalanya bisa jadi lebih dari ringan ke sedang gitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang punya comorbid, bagaimana dengan para lansia dan sebagainya. Tentu kita tidak ingin kalaupun kita terkena positif kemudian kita hanya bergejala ringan, tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita. Nah itu kan yang harus dijaga juga gitu. Sementara kita juga tidak tahu persis apakah nanti akan ada efek dari long covid misalnya. Jadi sebaiknya memang kita semua harus tetap memperketat protokol kesehatan. Dan yang tadi disampaikan oleh Mas Elvan bahwa ada hal-hal krusial ada hal-hal penting, esensial yang harus kita kerjakan setiap hari. Misalnya mencari nafkah, kemudian berproduksi dan produktif. Tapi kan ada juga hal-hal yang masih bisa kita tahan-tahan ya. Berwisata misalnya itu merupakan hal yang bisa kita tahan. Jadi sebaiknya kita tahan. Nah, tapi untuk kegiatan-kegiatan produktif yang harus kita jalankan, maka yang harus kita jalankan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, termasuk juga misalnya bagaimana kita taat peduli lindungi, karena dari situlah kemudian kita bisa membantu pemerintah untuk melakukan proses tracing. Kalau misalkan kita misalnya salah seorang itu positif gitu, kalau misalkan dia taat dengan setiap kali dia mendatangi sebuah tempat dan melakukan check-in di peduli lindungi pada jam-jam tertentu, maka orang-orang yang ada di sekitar dia yang sama-sama check-in dengan peduli lindungi maka akan tertracing dengan baik. Nah, kemudian dari situlah kemudian proses tracing berjalan. Nah ini yang seringkali kita juga kita lihat masih alpa ya. Banyak orang yang tidak begitu care dengan peduli lindungi, fungsi peduli lindungi seperti apa, padahal aplikasi ini sendiri sangat penting untuk membantu proses tracing misalnya. Nah, kalau misalkan kita semua sudah taat protokol, maka kita berharap pemerintah juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Mereka yang positif itu ditangani dengan baik, kemudian bagaimana tracing bisa dijalankan untuk menjaga supaya yang tidak kena itu bisa tetap aman. Nah, ini kita berharapnya seperti itu. Di satu sisi masyarakatnya proaktif, di sisi lain juga kita berharap pemerintah lebih gencar lagi meningkatkan kewaspadaan dan melakukan kerja-kerjanya dengan lebih baik lagi. Oke, berbicara mengenai kewaspadaan, banyak orang tua yang cukup waspada angka positif COVID-19 di Jakarta luar biasa dan beberapa wilayah lainnya. Berbicara mengenai pertemuan tatap muka, Mas Revo, apakah kemudian kita harus mendorong ada evaluasi kebijakan saat ini atau seperti apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh media? Ya, di satu sisi memang kemarin kan di dialog di salah satu program kita ya, tenaga KSP ya, kantor staf kepresidenan
Presiden mengatakan bahwa ada concern tentang mutu atau kualitas hasil pendidikan selama pandemi ini berlangsung. Banyak anak-anak usia kelas 1 SD misalnya yang belum bisa membaca karena persoalan selama ini kurikulum dijalankan dengan cara PJJ, pendidikan jarak jauh. Nah, tapi dalam kondisi COVID pandemi ini masih sangat tinggi, maka memang ada baiknya kita mengurangi perjumpaan ya Mbak Dia. Apakah memang perlu misalkan dilakukan PTM? Kalau memang PTM itu dilaksanakan, maka baiknya bagaimana? Tentu ada banyak hal-hal yang bisa kita terapkan secara hybrid, misalnya 50% masuk, 50% melakukan PJJ. Tapi kemudian persoalannya kalau PJJ, apakah kemudian guru dan pegawai sekolah mampu membuat kurikulum yang sesuai. Nah ini kan juga PR, artinya Dikbud harus memikirkan meningkatkan kualitas atau memperkaya para guru, terutama di sekolah-sekolah negeri ya, untuk bisa melakukan menerapkan PJJ dengan baik. Karena jangan sampai kalau misalkan diterapkan PJJ, murid-muridnya hanya dikasih tugas kemudian tidak dibimbing dengan baik juga. Nah ini kan yang selama ini banyak terjadi keluhan-keluhan terkait dengan pendidikan jarak jauh. Bagaimana kemudian mengontrol, mengawasi murid-murid saat melakukan PJJ. Nah itu kemudian banyak pihak yang berkeras harus PTM gitu ya. Memang pertemuan tatap muka itu pasti akan lebih baik daripada pertemuan jarak jauh. Tapi di saat pandemi masih tinggi seperti ini, maka kita harus sama-sama bijaksana gitu dalam menerapkan. Di satu sisi harus dicari jalan supaya siswa ini bisa tetap mendapatkan pendidikan secara optimal dan secara sesuai dengan haknya gitu ya. Tapi di sisi lain angka kesehatan siswa juga harus diperhatikan. Nah ini memang butuh upaya-upaya keras. Kita mungkin baru menjalani ini selama 2 tahun ya. Tapi mengingat COVID ini kita belum tahu sampai kapan, maka harus dipikirkan bagaimana jalan tengah untuk menerapkan pendidikan bisa berjalan dengan baik tanpa mengorbankan kesehatan siswa. Oke, saya ke Mas Elvan karena kita tahu bagaimana pemerintah daerah juga berperan dalam kebijakan PTM. Kita tahu bagaimana akrobat di Tangerang, kepala daerah memutuskan untuk menghentikan PTM dalam waktu sementara ini memang mengingat kasus COVID dan capaian vaksinasi yang belum merata. Apakah kemudian harus didorong juga kepala daerah lainnya untuk berani menentukan sikap? Saya kira sebetulnya pandemi yang sangat panjang itu harusnya dijadikan sebuah riset betul-betul di Kementerian Pendidikan ya. Jadi kalau kita tahu sekarang pola kerja juga berubah ya kan. Dulu kerja semua harus ngantor karena pandemi adalah WFH. WFH pun efektif juga karena perusahaan kemudian menerapkan aturan yang memang dibikin seefektif mungkin. Saya kira di bidang pendidikan juga harus kayak gitu. Jadi sekarang seharusnya sudah nggak ada lagi pembahasan mau tatap muka atau mau online belajar daring, karena udah nggak ada isu karena kita punya banyak waktu untuk riset. Tapi kemudian ternyata masih ada isu. Saya kasih contoh. Sekarang banyak sekali guru-guru yang kalau jam-jam segini ini dia melalui akun TikTok-nya, Instagram-nya itu live untuk les privat gitu. Mereka online dan mereka bisa memberikan pelajaran dengan sangat clear. Seandainya sistem daring itu sudah sempurna, tentunya nggak ada isu apakah itu tatap muka atau itu daring, kombinasi tentu akan menjadi baik. Saya kebetulan juga punya 2 anak ya, dua-duanya SD, sekolahnya sama. Kemarin sekolah sempat menggunakan kebijakan untuk tatap muka. Nah waktu itu saya sudah sempat bilang ke istri saya, lalu sampaikan kepada Dewan Sekolah, saya bilang belum waktunya karena situasi belum kondusif. Nah, tapi ternyata ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang memang diminta untuk uji coba. Saya sebagai orang tua terus terang keberatan gitu karena ini adalah menyangkut kesehatan anak, menyangkut kalau dicoba. Ini bukan sesuatu yang harus dicoba-coba, harusnya udah punya resep yang oke, sehingga kemudian nggak ada isu, sekali lagi nggak ada isu mau ketemu tatap muka atau dari luar, itu kan bisa dikombinasi. Bahwa beberapa daerah akhirnya mengambil keputusan sendiri, tentu itu baik, tapi apakah keputusan itu diambil itu sudah mempertimbangkan aspek yang saya tadi maksud, apakah dengan dia sekolah daring apakah efektif? Ada perbedaan antara sekolah daring di Jakarta dengan di daerah. Di Jakarta itu sekolah daring itu betul-betul dari masuk sampai selesai itu daring. Ya, jadi ada pembicaraan tatap muka betul-betul daring antara guru dengan siswa. Di daerah itu keterbatasan alat itu luar biasa.
Akhirnya mereka daring itu hanya untuk pemberian tugas, setelah itu dibiarkan. Ada memang beberapa sekolah yang memang full, tapi tetap saja intensitasnya tidak seperti di Jakarta. Ini adalah konsentrasi yang harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Yang Pak Menterinya masih muda kan, melek teknologi, mestinya dia selesaikan masalah ini, sehingga ke depan itu kalau memang kemudian bisa diatasi, mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran bisa segera tatap muka. Tapi kalau belum bisa tatap muka harusnya efektivitas yang sama. Kepala daerah mengambil keputusan. Tetapi tentu sistem yang mengaturkan ada Kementerian Pendidikan. Jadi jangan sampai soal sekolah tatap muka ini kemudian menjadi komoditas politik. Ya, ini harus menjadi kebijakan yang benar-benar menjadi kebijakan kenegarawanan dari sebuah negara, tanggung jawab negara untuk melindungi daripada masa depan. Di mana banyak yang bilang bahwa karena pandemi ini kita tidak mengalami kerugian yang seharusnya kita dapat bonus demografi, mungkin agak ada sedikit perubahan. Karena itu saya kira ini tanggung jawab bersama-sama. Ya, kalau soal tatap muka, media, kita sebagai media pasti akan mendorong bahwa tatap muka harus dilakukan kalau memang sudah memungkinkan dengan protokol yang sangat kuat. Kami menolak istilah uji coba. Ya, jadi Detikkom tidak akan pernah bilang uji coba, bukan begitu caranya. Selesaikan sistemnya, bikin pengaturannya, lakukan protokolnya dan lakukan. Pembagian separuh-separuh atau 3/4 itu bukan uji coba, itu adalah skenario untuk keselamatan siswa-siswanya, begitu. Oke, karena kita tahu penambahan kasus cukup signifikan, skenario seperti apa yang nanti akan diterapkan di pekan depan, kita tunggu bersama. Saya harus beralih ke isu lainnya karena editorial view hari ini kita membahas 2 topik utama yang menjadi bahasan utama dalam pekan ini. Salah satunya adalah tarik ulur mengenai pelaksanaan pemilu. Menarik ketika kemudian ada 2 perspektif yang berbeda dari sisi KPU dan pemerintah akhirnya ketok palu. Tapi kembali lagi terjadi perbedaan mengenai masa kampanye. Mas Elvan, Mas Revo, kita nanti akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.